Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 kami akan menjelaskan tentang apa itu transkripsi dan translasi pada sintetis protein, transkripsi, dan translasi. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya, Devina Claudia Prasetyo dengan NIM 246131168 dan rekan-rekan saya Nazwa Aulia Fitriani dengan NIM 246131155 dan rekan saya selanjutnya adalah Rahman Fitria Sawaturi S 246131179 dan Salma Izhar 246131189 dan yang terakhir adalah Nabil Khairi dengan NIM 246131199. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Seperti apa sih sintesis protein tersebut? Sintesis protein adalah proses biokimia utama dalam ekspresi gen di mana informasi genetik dari DNA yang digunakan untuk membentuk protein. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel dan di dalam sel terdapat DNA atau yang disebut dengan deoxycholic acid, yaitu di mana digunakan sebagai cetak hidup kehidupan yang berisi instruksi genetik untuk mengatur semua aktivitas sel. DNA itu menyimpan informasi yang menentukan sifat dan fungsi suatu organisme, misalnya warna mata, jenis enzim, atau kemampuan metabolisme. Namun, metabolisme tidak membentuk protein, melainkan melalui dua tahap penting yang disebut dengan proses ekspresi gen, yaitu yang pertama adalah transkripsi, yang dimana transkripsi itu mengubah DNA menjadi mRNA. Sedangkan yang kedua adalah translasi, yang dimana mRNA itu akan diubah menjadi protein. Selanjutnya, adalah pengertian dan fungsi transkripsi. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih transkripsi itu? Transkripsi merupakan tahap awal dari proses ekspresi gen, di mana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA disalin dalam RNA. Secara sederhananya, transkripsi adalah proses biokimia penyalinan urutan basa nitrogen dari suatu gen pada DNA untuk membentuk molekul RNA yang memiliki urutan kompleter. Proses penting ini dikatalis oleh enzim RNA polymerase yang berperan dalam membuka untaian DNA dan menyusun rantaian RNA berdasarkan cetakannya pada sel eukariot. Transisi dan berlangsung di dalam inti sel atau nukleus karena DNA itu tersimpan di sana. Hasilnya transkripnya RNA itu kemudian keluar dari inti untuk digunakan proses berikut yaitu translasi. Fungsi transkripsi itu apa aja? Fungsi transkripsi itu yang pertama adalah sebagai penghubung antara DNA dan protein. Bagaimana sih prosesnya itu? Karena DNA itu tidak dapat keluar dari inti sel, maka dibuat salinan berupa mRNA atau messenger RNA. mRNA ini membawa kode etik ke ribosom di sitoplasma untuk digunakan dalam proses translasi atau pembentukan protein. Yang kedua adalah menghasilkan berbagai jenis RNA fusional. Selain mRNA, proses transkripsi juga menghasilkan jenis RNA apa itu merupakan transfer RNA yang dimana fungsinya itu membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi. RNA itu apa? Ribosal RNA yang dimana digunakan untuk membentuk bagian utama dari tempat terjadinya sintesis protein. Sehingga tuh untuk jenis RNA itu dapat disimpulkannya itu adalah transkripsi tidak hanya menghasilkan RNA, tetapi juga semua jenis RNA yang mengatur aktivitas gen agar sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, di sini adalah dia digunakan sebagai titik kontrol utamanya dalam pengaturan ekspresi gen. Sel dapat mengatur di mana, kapan, dan seberapa banyak gen itu dapat ditranskripsikan. Nah, proses ini dikendalikan oleh faktor-faktor transkripsi yang berinteraksi dengan promoter DNA, memastikan gen aktif hanya saat dibutuhkan. Selanjutnya, untuk tahap-tahapan transkripsi akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Nabil Khairi. Untuk Nabil, dipersilakan. Baiklah, untuk tahapan transkripsi ini ada tiga jalur utama. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase berkaitan dengan daerah promotor DNA yang mengandung urutan spesifik seperti tata box pada eukariot.
Faktor-faktor transkripsi berperan dalam membantu pembukaan heliks DNA, sehingga rantai DNA cetakan atau antisense standar dapat terbaca dan proses sintesis RNA dimulai. Tahap ini menandai terbentuknya kompleks inisiasi transkripsi, di mana nukleotida pertama RNA mulai disusun secara komplementer terhadap basa DNA. Yang kedua itu ada elongasi. Pada tahap elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang rantai DNA cetakan dan menambahkan nukleotida RNA satu persatu pada ujung 3 aksen OH dari rantai RNA yang sedang tumbuh. Selama proses ini, DNA yang telah terbaca akan kembali berpilin membentuk heliks ganda. Sementara rantai RNA terbentuk dengan urutan basa yang komplementer terhadap DNA cetakan. A berpasangan dengan U, T dengan A, dan G dengan C. Dan yang ketiga ada terminasi. Setelah RNA polimerase mencapai sinyal terminator pada DNA, proses memasuki tahap terminasi. Pada tahap ini, RNA yang telah terbentuk akan dilepaskan dari kompleks DNA RNA polimerase. Dan enzim RNA polimerase akan terlepas dari DNA. Pada organisme eukariot, transkripsi awal yang dihasilkan disebut pre-mRNA dan masih harus mengalami beberapa modifikasi pasca transkripsi, seperti penambahan cap 5 aksen, penambahan ekor poli A di ujung 3 aksen, serta splicing untuk membuang intron dan menyambung ekson. Hasil dari proses transkripsi adalah mRNA, yaitu molekul yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk digunakan dalam proses translasi menjadi protein. Pada pada prokariot, hasil transkripsi langsung berupa mRNA fungsional karena tidak mengalami pemrosesan lanjutan. Sebaliknya, pada eukariot, hasil akhir adalah mRNA matang yang telah mengalami berbagai modifikasi agar siap diterjemahkan. Proses transkripsi ini menjadi tahap awal yang sangat penting dalam regulasi ekspresi gen, karena gangguan pada salah satu tahapnya dapat menyebabkan kelainan ekspresi genetik dan berbagai penyakit. Selanjutnya itu ada translasi, pengertian translasi dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahman Fitrasya. Kepadanya dipersilahkan. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi translasi. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik dari mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein dengan bantuan ribosom. RNA juga dan faktor-faktor inisiasi yang memungkinkan pembentukan protein sesuai dengan kode genetik. Translasi merupakan langkah terakhir dari jalur ekspresi gen yang menghasilkan proteome dari informasi genomik. Fungsi translasi yaitu mengatur ekspresi gen dalam berbagai situasi biologis, mengontrol jumlah protein yang diproduksi, baik secara global maupun spesifik untuk mRNA tertentu. Regulasi translasi juga penting untuk pengaturan perkembangan embrionik, diferensiasi sel, metabolisme, dan respon terhadap sinyal seluler. Selanjutnya untuk tahapan translasi itu akan dijelaskan oleh saya. Proses translasi itu dapat dibagi menjadi 3 langkah utama, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, yang pertama itu ada inisiasi. Nah, inisiasi itu di mana subunit ribosom kecil terikat pada molekul mRNA dan tRNA. Inisiator terikat pada kodon awal yang biasa AUG. Kodon awal itu menandakan awal urutan pengkodean protein. Nah, terus yang kedua itu ada elongasi yang di mana ribosom bergerak sepanjang molekul mRNA membaca kode dalam kelompok 3 nukleotida yang disebut dengan kodon. Setiap kodon itu mempunyai mengkode asam amino spesifik yang dibawa ke ribosom oleh molekul transfer RNA atau tRNA. Nah, molekul tRNA ini memiliki antikodon yang komplementer dengan kodon mana molekul mRNA dan membawa asam amino yang sesuai untuk kodon tersebut. Nah, tata ribosom bergerak sepanjang molekul mRNA. Ia menghubungkan asam amino tersebut untuk membentuk rantai polipeptida. Yang terakhir itu ada terminasi. Di terminasi ini, rantai polipeptida itu terus tumbuh hingga ribosom itu mencapai kodon penghenti yang menandakan akhir dari proses translasi.
Pada titik ini, ribosom melepaskan rantai polipeptida yang dapat melipat bentuk tiga dimensi untuk membentuk protein fungsional. Nah, tadi yang ada di slide awal, hasil akhir dari tahapan translasi itu adalah di mana mRNA ini akan diubah menjadi protein. Jadi hasil akhir dari translasi ini adalah protein. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Syafa. Silakan Syafa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara transkrip dan translasi. Jadi, transkripsi dan translasi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein. Transkripsi terjadi dalam inti sel di mana enzim RNA polimerase membaca dan menyalin kode genetik DNA menjadi molekul RNA, khususnya mRNA. Lalu mRNA ini selanjutnya keluar dari inti sel dan bergerak ke sitoplasma, tempat berlangsungnya proses translasi. Pada translasi, ribosom membaca kode yang ada pada mRNA untuk merakit asam amino menjadi rantai polipeptida atau protein sesuai dengan informasi genetik tersebut. Dengan demikian, transkripsi menghasilkan cetakan RNA dari DNA, sedangkan translasi menggunakan cetakan RNA ini untuk membentuk protein yang menjalankan fungsi biologis dalam sel. Kedua proses bekerja berurutan dan saling terikat dalam menyalurkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Baik, jadi kesimpulannya yaitu sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA. Sintesis protein memainkan peran penting dalam banyak proses biologis termasuk katalisis enzim, pensinyalan sel, dan dukungan struktural. Sintesis protein berlangsung dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi menghasilkan mRNA, sedangkan translasi menggunakan mRNA untuk membuat protein, sehingga kedua proses ini saling berkesinambungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh diberi pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.